Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Mita di Mapel PKWU atau Prakarya dan Kewirausahaan. Hari ini kita akan melanjutkan materi masih di bab yang sama, yaitu tentang menghitung harga pokok produksi kerajinan yang terinspirasi dari budaya lokal non-benda. Nah, kita sudah memasuki materi tentang menghitung ya. Jadi Ibu harap kalian bisa menyimak dengan baik pembelajarannya supaya kalian tidak tertinggal dan bisa memahaminya. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah agar kalian dapat memahami dan juga bisa menghitung biaya produksi dari kerajinan budaya lokal non-benda ataupun kerajinan yang sudah kalian buat. Disimak dengan baik ya. Jika nanti ada pertanyaan, bisa langsung ke kolom komentar atau di grup Classroom. Lanjut ke materi ya. Harga pokok produksi itu apa sih, Bu? Ya, tepat. Atau lebih singkatnya, harga pokok sama dengan harga modal, yaitu seluruh biaya yang kita keluarkan untuk mendapatkan suatu produk. Jadi sederhananya gini, itu adalah modal yang kita butuhkan dalam membuat suatu produk atau kerajinan. Nah, gimana sih Bu cara mengetahui harga pokok itu? Ya, dengan kita melihat semua biaya produksi yang kita keluarkan dari A sampai Z, itu kita perinci atau kita catat ya. Dan itu merupakan biaya produksi. Jadi harga pokok itu didapat dari biaya produksi, gitu ya. Nah, untuk biaya produksi kita kategorikan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada biaya bahan baku atau BBB, kemudian biaya tenaga kerja atau BTK, dan yang terakhir ada biaya overhead pabrik atau BOP. Apa sih perbedaan dari biaya produksi ini? Oke, disimak dengan baik ya. Untuk BBB atau biaya bahan baku terdiri dari 2 bagian, yaitu bahan baku utama dan bahan baku penolong. Contohnya gimana, Bu? Misalkan ya, kamu membuat masker dari kain perca. Nah, bahan utamanya itu adalah kain perca. Sedangkan bahan baku penolongnya, misalkan ya, gunting, benang, dan sebagainya. Itu semua adalah bahan baku penolong supaya bahan baku utamanya menjadi sebuah produk. Itu ya, perbedaan bahan baku utama dan bahan baku penolong. Untuk BTK atau biaya tenaga kerja itu terdiri dari 2 bagian juga, yaitu upah dan gaji. Apa sih Bu bedanya upah dan gaji? Dengarkan ya. Kalau upah itu sifatnya fluktuatif atau berubah-ubah, dan ini dilakukan berdasarkan kinerja dari tenaga kerja tersebut. Sedangkan gaji itu sifatnya tetap dan teratur. Jadi jumlahnya itu sama. Ingat ya perbedaannya. Dan untuk yang terakhir ada biaya overhead pabrik atau BOP. Nah, ini BOP apa sih Bu bedanya? BOP merupakan biaya produksi yang kita keluarkan selain dari BBB dan BTK. Contohnya apa Bu? Misal ya, ada biaya listrik, biaya transportasi, biaya pemasaran, biaya angkut, dan sebagainya. Jadi itu semua biaya selain BBB dan BTK masuknya ke BOP ya. Paham ya? Oke, kita lanjutkan ya. Untuk menetapkan harga pokok dari suatu produk, kita biasanya menggunakan 2 hal. Berdasarkan
harga pokok pesanan dan harga pokok proses. Apa sih Bu bedanya? Jadi, harga pokok pesanan itu harga pokok yang dihitung per pesanan. Ketika mendapatkan pesanan, itu dikelompokkan harganya berdasarkan pesanan-pesanan tersebut. Sedangkan harga pokok proses itu maksudnya 1 kali produksi itu 1 kali anggaran. Maka dari itu diproduksi secara massal. Untuk itu penetapannya menggunakan harga pokok proses. Untuk metode menghitung harga pokok, ini yang harus kalian cermati dan dicatat. Ada 2 metode, yaitu full costing dan variable costing. Di mana sih Bu perbedaannya? Nah, kalau menghitung menggunakan metode full costing, caranya adalah dengan menjumlahkan BBB ditambah BTK ditambah BOP. Sedangkan untuk metode variable costing, hanya satu jenis biaya yang dihitung, yaitu hanya BBB-nya saja. Nanti biasanya di soal akan dituliskan penggunaan metodenya itu seperti apa, menggunakan full costing kah atau variable costing, ya. Bu, bagaimana sih cara membedakan BBB, BTK, dan BOP supaya tidak tertukar menghitungnya? Silahkan nanti kalian ulang kembali tentang biaya produksi yang sudah Bu Guru sampaikan tadi, ya. Mana yang termasuk BBB, BTK, atau BOP? Nanti kita diskusikan sama-sama dan akan Ibu berikan contoh di selanjutnya. Oke. Next, kita akan menghitung harga jual. Jadi setelah menghitung harga pokok, kita lanjutkan untuk menghitung harga jual. Karena pada dasarnya perhitungan harga pokok itu adalah dasar untuk menentukan harga jual. Bagaimana cara menentukan harga jual? Untuk cara yang pertama adalah harga pokok ditambah keuntungan. Keuntungan itu didapat dari harga pokok dikali persentase keuntungan. Gitu ya. Untuk cara yang kedua bisa dengan harga pokok dikali margin keuntungan. Margin keuntungan itu adalah 100% ditambah persentase keuntungan yang diinginkan. Jadi kalau misalkan keuntungannya yang diinginkan kalian itu 50%, berarti harga pokok dikali 100 ditambah 50, jadi 150%. Gitu ya. Biar lebih jelas, kita langsung masuk ke contoh soal. Kita baca dan perhatikan ya. Diketahui biaya yang dikeluarkan untuk membuat produk kerajinan masker sebagai berikut. Kain katun Rp25.000, benang dan jarum Rp10.000, upah Beni Rp10.000, biaya makan Beni Rp10.000, karet dan renda Rp15.000, biaya transportasi Rp5.000. Nah, sebelum kita menghitung harga pokoknya, coba deh kalian identifikasi dulu jenis-jenis biaya bahan dalam soal tersebut, mana yang termasuk BBB, BTK, dan BOP. Yuk kita lihat sama-sama ya. Kain katun masuknya kemana nih? Ya, masuknya biaya bahan baku. Kemudian benang dan jarum itu masuknya kemana? Ya, BBB ya. Kemudian upah Beni masuknya ke biaya tenaga kerja, betul.
Kemudian biaya makan Beni masuknya kemana? Ya, masuknya ke BOP. Kemudian karet dan renda masuknya ke BBB. Ya, betul. Kemudian biaya transportasi masuknya kemana nih? Ya, ke BOP. Ya, kalian sudah tahu dan sudah jelas. Langsung saja kita menghitung harga pokok, ya. Sekarang kita menghitung harga pokok dengan menggunakan metode full costing. Oke. Tadi kalian sudah mengidentifikasi, sekarang kita masukkan dan hitung ya. Oke. Rp25.000 ditambah Rp10.000 ditambah Rp10.000 ditambah Rp10.000 ditambah Rp15.000 dan ditambah Rp5.000. Maka harga pokok menggunakan metode full costing adalah berapa? Ayo. Ya, betul. Rp75.000. Sampai sini paham? Semoga saja paham ya. Oke. Sekarang kita lanjut menghitung menggunakan metode variable costing. Mana saja yang tadi masuk ke BBB? Coba dilihat ya. Ada kain katun, benang dan jarum, kemudian karet dan renda. Betul ya? Oke, kita hitung sekarang. Rp25.000 ditambah Rp10.000 ditambah Rp15.000. Jadi hasilnya adalah Rp50.000. Jadi harga pokok menggunakan metode variable costing adalah Rp50.000. Oke, sampai sini paham ya? Sekarang kita lanjut nih, menghitung harga jual. Tadi kita sudah menghitung harga pokok menggunakan dua metode, full costing dan variable costing. Sekarang Ibu ambil contoh yang full costing. Tadi harga pokoknya berapa? Rp75.000 ya. Sekarang Ibu tambahkan keterangannya. Kalau hasil masker yang dihasilkan itu sebanyak 15 pieces atau 15 buah, berarti harga pokoknya harus diubah per pieces atau per buah. Berarti tadi kan 15 pieces. Harga pokoknya itu Rp75.000. Berarti Rp75.000 dibagi 15 pieces. Hasilnya ada Rp5.000. Sekarang kita menghitung harga jualnya nih, ya. Keuntungan yang diinginkan berapa ya enaknya? Ibu perkirakan misalkan 20% aja ya. Oke, kita pakai 20%, berarti caranya adalah kalau menggunakan cara yang pertama itu tadi harga pokoknya Rp5.000 ya. Oke, sekarang kita hitung Rp5.000 ditambah buka kurung Rp5.000 dikali 20%, tutup kurung. 20% itu dari mana, Bu? Ya, dari presentase atau keuntungan yang diinginkan. Jadi Rp5.000 ditambah Rp1.000 hasilnya adalah Rp6.000. Paham ya? Oke, selanjutnya kita menggunakan cara yang kedua. Untuk cara yang kedua itu marginnya berapa? Ya, berarti kan 100% ditambah keuntungan yang diinginkan 20%. Jadi 120%. Kita hitung ya. Rp5.000 dikali 120%. Hasilnya adalah Rp6.000. Itu adalah kedua cara menentukan harga jual.
Bu, kok menggunakan dua cara hasilnya sama? Ya justru itu, kalau hasilnya berbeda berarti kalian salah perhitungan atau ada kekeliruan di dalamnya. Jadi pasti hasilnya akan sama dengan menggunakan dua cara tersebut. Oke, hari ini sampai di sini dulu ya video pembelajarannya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Ibu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.